Halo teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah. Yang pertama, kita masuk di pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi pemerintah telah tercapai. Yang kedua, pengertian pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah penyampaian hasil pengukuran kinerja kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, DPR, DPRD, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas publik. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Konsep dasar dalam pengukuran kinerja pemerintah. Yang pertama, ekonomi. Bagaimana pemerintah memperoleh sumber daya dengan harga yang wajar. Yang kedua, efisiensi. Seberapa baik pemerintah menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Yang ketiga, efektivitas. Seberapa jauh program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya masuk pada indikator kinerja pemerintah. Yang pertama, input, sumber daya yang digunakan atau anggaran SDM dan teknologi. Yang kedua, proses atau kerja yang dilakukan untuk menghasilkan output. Yang ketiga, output, hasil langsung dari kegiatan pemerintah atau misalnya jumlah sekolah yang dibangun. 4. Outcome, dampak dari output terhadap masyarakat atau misalnya peningkatan angka pelek kurung. Dan yang terakhir 5. Impact, efek jangka panjang dari kebijakan atau program pemerintah atau misalnya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Baik, selanjutnya instrumen dan metode pengukuran kinerja. Dan yang pertama itu adalah LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen yang disusun instansi pemerintah untuk melaporkan pencapaian kinerja berdasarkan perancangan sebuah strategis lah. Dan yang kedua itu adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP. Dan sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan pemerintah. Dan yang ketiga itu adalah Balance Scorecard atau disingkat BSC. Dan Balance Scorecard ini adalah pendekatan yang menilai kinerja berdasarkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang keempat itu adalah Key Performance Indicator atau disingkat KPI, dan indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program atau kebijakan pemerintah yang ada. Dan kelima itu adalah evaluasi kinerja berbasis anggaran atau Performance Based Budgeting. Nah, ini adalah pengukuran kinerja yang mengaitkan antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Pelaporan kinerja pemerintah. Yang pertama, laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, laporan hasil evaluasi kinerja. Dan yang keempat, laporan publik. Tantangan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah. Yang pertama, keterbatasan dana akurat dan terpercaya. Yang kedua, kapasitas SDM. Yang ketiga, hambatan birokrasi. Yang keempat, kurangnya komitmen pimpinan. Dan yang kelima, tidak ada sanksi yang jelas.